Dewasa ini meningkatnya perkembangan perusahaan tentunya membawa banyak perubahan dan kemajuan. Namun, perubahan itu juga berdampak negatif pada lingkungan hidup yang sering timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar tata cara pengelolaan lingkungan perusahaan. Pencemaran lingkungan adalah satu dari sekian banyak akibat kurangnya kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawab mengelola lingkungan. Ketidakdisiplinan pengelolaan lingkungan perusahaan menyebabkan ketidaknyamanan pada lingkungan kerja, juga lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Contohnya limbah cair yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran air. Limbah gas dari aktivitas usaha menyebabkan polusi udara. Dan limbah padat selain susah diurai tanah juga mengandung zat bahan berbahaya dan beracun atau disebut B3. Serem banget kan? Selain berbahaya bagi kesehatan kita, penurunan kualitas lingkungan ini juga akan dirasakan anak cucu kita hingga ratusan turunan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Karena dalam undang-undang disebutkan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Maraknya bisnis penanaman modal di kota Yogyakarta membuat warga semakin mudah dalam mengawali sebuah kegiatan usaha. Namun, tak sedikit dari mereka yang kurang paham tentang aturan dan tata cara dalam mendirikan sebuah perusahaan. Izin usaha di wilayah kota Yogyakarta dapat diperoleh dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Pemrakarsa akan mendapatkan advice planning yang di dalamnya terdapat persyaratan sesuai dengan jenis usaha dan arahan dokumen lingkungan yang harus dilengkapi beberapa rekomendasi dari lembaga terkait. Seperti rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta, rekomendasi analisis lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, rekomendasi instalasi proteksi kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, kemudian untuk tempat usaha yang termasuk dalam wilayah cagar budaya, wajib memiliki rekomendasi kebudayaan dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya atau DP2WB, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk tempat usaha yang tidak masuk dalam wilayah cagar budaya, wajib memiliki rekomendasi kebudayaan dari Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya atau TP2WB Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Setelah semua persyaratan dalam advice planning dilengkapi, dokumen lingkungan bisa diajukan untuk dibahas di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Setelah mendapatkan izin lingkungan, perlu juga mencantumkan kelengkapan izin atau PPLH, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang tercatat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 48 Ayat 2, bahwa izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Yogyakarta yang wajib dimiliki pemrakarsa diantaranya izin pembuangan limbah cair atau IPLC, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke dalam tanah, izin penyimpanan sementara limbah B3, dan izin pengumpulan limbah B3. Wow, banyak sekali ya syaratnya. Tapi inilah bentuk kesungguhan dan konsistensi pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Limbah adalah sisa suatu usaha yang mengandung bahan berbahaya atau beracun. Karena sifat dan jumlahnya, secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk lain. Pengolahan limbah berarti proses menghilangkan kontaminan yang meliputi fisika, kimia, dan biologi. Idealnya, setiap perusahaan harus memiliki sistem pengolahan limbah yang baik, agar limbah yang dibuang ke alam tidak berbahaya bagi manusia serta ramah lingkungan. Semua jenis usaha yang menghasilkan limbah, baik limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, wajib melakukan pengelolaan limbah dengan benar, sehingga ketika dibuang tidak merusak dan membahayakan lingkungan. Dalam mengelola limbah cair, perusahaan wajib membuat saluran limbah cair, kemudian melakukan pencatatan dan pengukuran kualitas, memisah saluran limbah cair dengan saluran limpasan air hujan, memastikan limbah cair yang dibuang sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan, Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2010, dan menyampaikan laporan pencatatan setiap 3 bulan sekali.
Begitu pula dengan pengelolaan limbah padat B3 atau berbahan baku berbahaya, perusahaan wajib membuat tempat penyimpanan sementara limbah B3, melakukan uji karakteristik limbah B3, uji toksikologi dan pencatatan jumlah limbah, tanggal penampungan yang juga turut dilaporkan. Untuk pengelolaan limbah gas yaitu emisi sumber tidak bergerak, perusahaan wajib membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan fasilitas untuk pengambilan contoh uji, melakukan pencatatan harian hasil emisi, memastikan kualitas sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan, dan selalu melaporkan hasil pemeriksaan pada instansi terkait. Selain pengelolaan limbah, perusahaan juga harus memperhatikan lahan resapan seperti sumur peresapan air hujan atau SPAH, juga ruang terbuka hijau atau biasa disingkat dengan RTH. Semua rekap kegiatan dilaporkan kepada BLH Kota Yogyakarta setiap 6 bulan sekali sesuai dengan format pelaporan yang ada dan dokumen lingkungan yang dimiliki. Nah, dalam mengelola lingkungan perusahaan ternyata juga harus kreatif, seperti beberapa perusahaan yang sudah memanfaatkan hasil olahan limbah dan melakukan penghematan energi. Seperti halnya hotel yang mengupayakan penghematan air dengan menggunakan shower, kemudian perusahaan yang menggunakan lampu LED untuk menghemat pemakaian energi listrik. Selain itu juga banyak tangan-tangan kreatif yang memanfaatkan sampah plastik diubah menjadi produk kreatif yang memiliki daya jual lebih tinggi. Pemanfaatan sampah organik dijadikan pupuk kompos, dan pemanfaatan lahan sempit yang digunakan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah berperan aktif dalam menyikapi masalah yang timbul seputar pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang nakal. Monitoring ke perusahaan adalah agenda rutin yang dilakukan untuk mengawasi sistem pengelolaan lingkungan. Untuk perusahaan yang telah mendapatkan izin lingkungan, secara rutin akan mendapatkan pengawasan oleh petugas dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Karena dalam izin lingkungan disebutkan kewajiban, pengelolaan dan pemantauan perusahaan. Untuk para pemegang izin lingkungan yang melanggar persyaratan, seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 53, akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dilakukan secara bertahap, yaitu mulai dari tindakan administrasi preventif yang terdiri dari teguran lisan dan teguran tertulis hingga pembukuan atau pencabutan izin usaha. Setiap manusia berhak untuk merasakan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Mari bersama kita menjadi pelaku usaha yang baik untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.